semuanya, perkenalkan, saya Maria Emriani Duge, kelas 11 Bahasa dan Budaya dari SMA Katolik Prateran Dao. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Januarius W. SPD. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang periodisasi sastra. Apa sih periodisasi sastra itu? Periodisasi sastra merupakan pembabakan waktu tentang perkembangan sastra yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Selain itu dikenal pula istilah angkatan sastra, yakni penamaan untuk sekelompok sastrawan berdasarkan zamannya. Secara berurutan, periodisasi sastra Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa angkatan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Angkatan Pujangga Lama. Yang kedua, Angkatan Sastra Melayu Lama. Yang ketiga, Angkatan Balai Pustaka. Yang keempat, Angkatan Pujangga Baru. Yang kelima, Angkatan 1945. Yang keenam, Angkatan 1950. Yang ketujuh, Angkatan 1966. Yang kedelapan, Angkatan 1980. Yang ke-9, Angkatan Reformasi. Dan yang ke-10, Angkatan 2000-an. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada Angkatan Pujangga Lama. Sastra Angkatan Pujangga Lama dapat pula disebut dengan sastra klasik atau sastra tradisional, yakni karya sastra yang tercipta dan berkembang sebelum masyarakatnya mengenal budaya tulis-menulis. Ciri-ciri dari sastra Angkatan Pujangga Lama antara lain, penyebaran sastranya dilakukan secara lisan atau oral, yakni dari mulut ke mulut. Yang kedua, nama pencipta sastra klasik biasanya sudah tidak diketahui lagi, sehingga karyanya dapat dikatakan sebagai karya sastra bersama dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Karya sastra Angkatan Pujangga Lama antara lain mantra, pantun, gurindam, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Berikut beberapa penjelasannya. Mantra adalah bentuk puisi yang berupa gubahan bahasa dan diresapi oleh kepercayaan akan dunia gaib. Yang kedua, pantun. Pantun merupakan sajak percintaan yang lebih sering dinyatakan pada waktu perayaan, misalnya pernikahan. Pantun dibagi lagi ke dalam 3 jenis, yakni pantun berikat atau siloka, pantun talibun, dan pantun kilat atau karmina. Ciri-ciri pantun antara lain, yang pertama, terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, 2 baris pertama merupakan sampiran dan 2 baris berikutnya merupakan isi pantun yang dapat berupa nasihat, sindiran, teka-teki, ataupun guyonan. Yang keempat, rumus rima berbunyi ABAB. Yang kedua, ada Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan Sastra Melayu Lama berkembang setelah masyarakatnya mengenal peradaban tulis-menulis, terutama karena pengaruh agama Hindu dan Islam. Berdasarkan isinya, sastra Melayu Lama dikelompokkan di dalam 6 jenis, antara lain yang pertama, kisah tentang para nabi, hikayat tentang Nabi Muhammad beserta keluarganya, hikayat pahlawan-pahlawan Islam, cerita tentang ajakan dan kepercayaan Islam, cerita fiktif, dan yang keenam, cerita mistik atau tasawuf. Selanjutnya ada Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka lahir pada tahun 1920-an. Salah satu ciri dari angkatan ini yakni temanya tentang kehidupan masyarakat atau masyarakat sentral dan telah mendapat pengaruh dari kesusastraan barat. Yang keempat ada Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru lahir sekitar tahun 1930 sampai 1940-an. Angkatan sastra ini dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Karya-karya pada periode ini mulai memancarkan sisi yang dinamis, individualistis, dan tidak mempersoalkan tradisi sebagai tema sentralnya. Selanjutnya ada Angkatan 45. Karya sastra ini lebih realistis dibandingkan dengan karya Angkatan Pujangga Lama. Selanjutnya ada Angkatan 45. Karya sastra ini lebih realistis dibandingkan dengan karya Angkatan Pujangga Baru yang romantis dan idealistis. Periode ini disebut sebagai Angkatan Chairil Anwar atau Angkatan Kemerdekaan.
Selanjutnya ada angkatan 50. Angkatan 50 ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jassin. Ciri angkatan ini adalah karya sastra yang didominasi dengan cerita pendek dan kumpulan puisi. Pada angkatan ini muncul gerakan komunis di kalangan sastrawan yang bergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA yang berkonsep sastra, realisme, dan sosialisme. Selanjutnya ada angkatan 66. Dicetuskan oleh H.B. Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik Indonesia yang tengah mengalami kekacauan akibat teror dan merajalelanya paham dan ideologi yang mengancam Pancasila. Selanjutnya ada angkatan 70-an. Kemunculan sastra semacam ini dipelopori oleh Sutarji Kalsum Bakri. Ciri umumnya adalah dikesampingkannya unsur makna dan merupakan jenis sastra kontemporer. Selanjutnya angkatan 80-an. Angkatan ini berkutat pada persoalan ritual, agama, dan kekerabatan. Angkatan ini ditandai dengan banyaknya roman percintaan. Karya pada angkatan ini tersebar luas di berbagai majalah dan penerbitan umum. Selanjutnya ada angkatan reformasi. Angkatan ini muncul bersamaan dengan peristiwa tahun 1991. Angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra seperti puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Yang terakhir ada angkatan 2000-an. Pada angkatan ini ditandai dengan karya-karya yang cenderung berani dan vulgar. Bahasa yang digunakan bersifat santun dan bersih dari citraan-citraan yang erotis dan vulgar. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam literasi.